alamiah atau asli, ya, yang ada tanpa, campur tangan, manusia dan unsur-unsur yang memang buatan manusia, di atas permukaan bumi, ya. Nah, itulah peta topografi. So, kita membayangkan ya peta topografi itu seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Kalian sudah praktek, so it's kind of apa, reverse engineering ya, karena ya, eee, kenapa ya kan kemarin sama Mas Rizal sama Mbak Ilsa ya, itu sudah diberi apa namanya, sama, yang 2 lagi itu asistennya Mas apa itu, Mas Zada sama, aduh saya lupa, satu lagi Mbak ya. Nah, itu sudah diberi tugas bagaimana misalnya, apa namanya, mengambil fitur ya, menggambarkan gridnya, ya, fiturnya itu disuruh nyari yang titik garis luasan dan sebagainya, oke, ya. Lalu kita hari ini baru membahas tentang petografi itu apa. Nah, singkat kata, peta topografi itu, ada di setiap negara, gitu ya, dan dijadikan acuan dari, berbagai peta tematik. Jadi kalau di peta tematik 4 biasanya ya acuannya ke peta, dasar yang paling fundamental yaitu peta topografi. Nah, eee, kalau di Indonesia, peta topografi itu yang paling apa namanya, common itu adalah peta RBI, peta rupa bumi Indonesia, ya. Itu dibuat sudah dari mungkin beberapa dekade yang lalu oleh, lembaga yang, memang tupoksi di sana membuat peta rupa bumi Indonesia. Ada standarnya sendiri ya, bagaimana petanya itu tampilannya seperti apa, penomorannya seperti apa ya, skalanya berapa, dan simbol-simbol yang digunakan itu semuanya sudah ada standarnya dari sejak dulu. Ya, dan ini sebenarnya antar negara itu mirip sebenarnya, standarisasinya. Ini adalah, 1 banding kalau nggak salah 25.000 ya di sekitaran, UGM gitu ya, ya. Ini di peta di sekitaran UGM sehingga di tahun itu objeknya cuma segini nih yang baru bisa kelihatan ya, ada Geraha Sabah jadi seperti itu gitu ya. Ini beberapa gedung lainnya sehingga sedikit sekali ya karena 1 banding 25.000 dan ingat, apapun itu ya, informasi geospasial itu memiliki, eee, kala itu adalah waktu kapan informasi itu dibuat, gitu ya. Peta ini kita perlu cek nih, peta ini tahun berapa ya dibuatnya sehingga kenapa bangunannya masih sangat sedikit di sekitaran UGM. Kita tahu nih kotak hitam di atas ini adalah gedung pusat ya. Kemudian tentu saja nih di sini ada bangunan baru geografi gede banget di sini ya. Terus kemudian ternyata dari dulu memang ini adalah area hijau ya, area, itu hutan yang di utaranya gedung pusat itu, ya. Ingat bahwa, kelengkapan ya, dari detail yang ditampilkan di sini itu pertama, ini kapan dibuat, lalu lihat skalanya, oke. Nah, kita bicara tentang wali data, kalau dalam bahasa Inggris namanya data custodian, kita custodian, ya. Nah, pada umumnya ya di setiap negara pemetaan itu untuk topografi ya, itu ditangani oleh badan-badan yang dimiliki oleh pemerintah, atau bisa juga di bawah kontrol organisasi militer misalnya ya, karena mereka menjadi pengguna yang, salah satu yang paling, apa namanya, banyak menggunakan peta topografi, ya. Kalau ada yang keluarganya tentara mungkin ya, tahu bahwa tentara itu terutama ya, yang tempur di lapangan itu mereka sangat menguasai sekali peta topografi, sehingga gampangnya tidak pakai device, Android maupun iPhone ataupun, smartphone lainnya, tetap bisa berperan, bisa menentukan jarak, arah, ya bagaimana menyerang menggunakan printed document peta itu, ya. Sehingga gampangnya, kalau misalnya Google bekerja sama dengan salah satu pihak di perangnya ya nggak bisa mendeteksi karena mereka nggak pakai Google Maps gitu ya, itu contohnya. Kemudian kalau di Indonesia ya, pemetaan ini dulu dikerjakan oleh, namanya Jawatan Topografi AD ya, Topografi Angkatan Darat ya dengan, koordinasi dari Bakosurtanal, Badan Koordinasi Survei Peta Nasional, itu dulu sebelum 2011. Setelah 2011,
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional berubah menjadi Badan Informasi Geospasial, sehingga pembuatan peta RBI ya itu kemudian koordinasi atau banyak dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial atau yang sering kita tahu sebagai BIG ya. Nah, kalau dari skalanya, ingat bahwa skala di sini itu adalah terkait dengan RBI ya, sehingga di penggolongan peta lainnya mungkin bisa berbeda. Artinya apa? Kalau ada kualitatif dari angkanya, misalnya sangat besar, besar, kecil, itu ingat ini related to peta topografi. 1:1000 sampai 1:5000 itu sudah skala sangat besar kalau kita bicara peta topografi, gitu ya. Sementara 1:5000 sampai 25.000 itu disebut sebagai peta skala besar ya. 1:25.000 sampai 1:100.000 itu skala sedang, sementara skala kecil itu 1:100.000 dan skala 1:1.000.000. Ya, kecil banget itu. Ya. Nah, mungkin di sini kalau kita bicara skala ini mungkin teman-teman pernah pernah peta lainnya ya, skala berapa yang kemudian, eee, kita baru punya bayangan, "Oh ya kalau 1:sekian itu berarti dia covering area segini. Kalau 1:1000 mungkin area coveringnya areanya segini ya." Kalau sama-sama diplot di kertas A0 misalnya, ya. Contohnya misalnya, peta, topografi kalian, peta situasi kalian, waktu kalian ngukur survei teristris itu kan 1:500 ya, coverage-nya bisa kalian bayangkan tuh sedikit tuh nggak banyak tuh, ya. Mungkin satu geodesi dan arsitek, ya kan, satu SGLC dan sebagainya, itu 1:500 pada kertas ukuran berapa itu mungkin A1 kah atau A0, ya. Itu 1:500. 1:1000 itu cakupannya pasti sangat kecil, ya. Jadi the bigger the number of the scale, semakin besar, angka skala dari petanya, misalnya 1:1.000.000 itu lebih besar dibanding 1:1000 ya, kalau kita bicara angkanya. Maka skalanya makin kecil, ya, angka skala makin besar menunjukkan skala yang makin kecil, menunjukkan cakupan yang makin luas, menunjukkan juga kedetilan yang semakin berkurang. Artinya apa? 1:1.000.000 itu skalanya lebih kecil dibanding 1:100.000 ya, cakupannya lebih luas, kedetilannya lebih rendah dibanding 1:100.000 ya. 1:1000 jauh lebih detail dibanding 1:25.000 ya, tapi cakupannya jauh lebih sempit. Nah, biasanya 1:1000, 1:5.000 dipakai untuk peta-peta yang perencanaan. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya, peta topografi lebih lanjut ya, ada indexing yang perlu kita pahami. Indexing itu penomoran peta ya. Kenapa? Ya gini, peta topografinya kan mau dipakai untuk mengcover seluruh Indonesia ya, sehingga kita perlu bikin semacam indeks yang menjadi acuan peta, lokasi tertentu itu di sebelah kanannya, sebelah bawahnya, sebelah utaranya sebagai dan dia harus menyambung, urut dan runtut gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai indexing atau penomoran, indeks, peta topografi, ya. Di Indonesia penomorannya itu dilakukan dengan sistem matriks, ya, dengan mendefinisikannya sebagai nomor kolom dan nomor baris. Seperti ini aturannya. Untuk wilayah Indonesia ya dari bujur 91 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur ya dengan interval 1,5 derajat itu diberi nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor 34 ya karena itu panjangnya sekitar 34 apa namanya muka peta. Ingat setiap muka peta lebarnya 1,5 derajat. Ya. Kemudian dari 15 derajat lintang selatan sampai dengan 10 derajat lintang utara dengan interval 1 derajat diberi nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai dengan 25. Ya. Nah, tiap lembar peta untuk skala 1:250.000 diidentifikasi dengan 4 digit angka. Ya, misalnya lembar peta 0606. Itu artinya 06 dari barat ke timur dan 06 dari selatan ke utara. Seperti ini. Ya.
seperti ini. Jadi contohnya ini 06, 06 dari barat ke timur, ketemu ini, 06 dari utara ke selatan, dari selatan ke utara maaf, itu ketemu ini. Sehingga ini kita bisa bayangkan mungkin sekitar berapa ini ya. Ya, kalau tadi sekitar 1,5 ya, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9. Jadi ini sekitar 9 ditambahkan terhadap bujur yang paling kiri berapa bujurnya? 91. Ya, berarti 100. Ya, 9 derajat ditambah 91 maka ini sama dengan 100 bujur timur ya. Kemudian ke utara ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 derajat karena ingat yang ke utara itu setiap 1 derajat ya. Sementara yang ke timur itu setiap 1,5 derajat. Maka ini kalau 6 berarti 6 derajat. 6 derajat dari lintang selatan ya 15 lintang selatan ya dikurangi 6 maka ini 9 derajat lintang selatan ini posisinya kota ini sekali lagi posisinya adalah ya 100 bujur timur ya pojok nih jadi pojok sini ya sekitar di 100 bujur timur dan berapa tadi 9 lintang selatan gitu ya. Nah, kalian bisa definisikan sendiri tuh lembar peta dari tempat asal kalian masing-masing. Misalnya kalau Surabaya itu di angka berapa 4 digitnya, peta 1:250.000 gitu ya. Kalau Palembang berapa, ya. Kalau Semarang berapa, ini bisa didefinisikan semuanya menggunakan 4 digit angka 1:250.000 ya. Lalu kemudian ya nah, kemarin yang kalian pakai kan 1:25.000 ya, nanti dicek ya angkanya. Kalau kalian pinjam lagi itu angkanya berapa. Jadi kalian mulai paham, oh seperti itu ya indeksingnya. Ini contohnya untuk skala banding 100.000 penomorannya ditambah 1 digit di belakangnya. Kenapa? Ingat lembar ini ya, lembar yang kita lihat ini adalah 1,5 kali 1 derajat ya. Ya, ini kan lembar 0606 nih loh. 0606 itu seperti ini persegi panjang ya. 1:250.000 0606 itu seperti ini ya. Kemudian kita ingin mendefinisikan 1:100.000. Satu lembar 250.000 itu terdiri atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 ribuan gitu. Jadi kalau misalnya yang kita maksud adalah area nomor 5 ini, maka ini adalah 0606 karena gedenya 5. Kalau ini ya di kursor saya yang sedang bergerak ini 06063 gitu ya. Itu 1:100.000-nya. Nah, kalau di kotak nomor 5 ini, lembar muka peta nomor 5, kita ingin detail lagi, berarti 1:50.000 ya. Karena 1:100.000 ini yang 5 ini. Contohnya kita bagi 4 nih. Dibagi 4, misalnya yang pojok kanan bawah nomor 2, maka ini 0,0605,2. Ya, 0,606 mengacu ke 1:250.000, 5 mengacu 1:100.000-nya yang ini, lalu 2 mengacu yang 1:50.000-nya yang kanan bawah. Oke. Nah, begitu seterusnya urutannya ada 9 digit ya. Ini 1, 2, 3, 4 untuk 1:250.000. Lalu digit kelima adalah 1:100.000, digit keenam adalah 1:50.000, digit ketujuh adalah 1:25.000, digit ke-8 adalah 1:10.000 dan digit ke-9 adalah 1:5.000. Nah, sekarang sudah ada yang 1:1.000 tuh beberapa daerah yang misalnya masuk PSN. Nah, kan kata ini sedang naik daun nih, sehingga kalian mungkin yang tadinya nggak tahu PSN jadi tahu ya. Proyek strategis nasional biasanya di daerah-daerah itu ada peta 1:1000-nya ya. Itu berarti di digit yang ke-10 ya, karena digit 9 itu adalah 1:5.000. Oke ya, sudah tahu ya? Oke. Kemudian contoh peta skala 1:5.000 ya, ukuran lembar petanya berapa? Ya, di sini ya. Secara keseluruhan ya, satu lembar peta mencakup daerah yang dipetakan dengan ukuran, ingat ya, kalau tadi 1:250.000 itu 1,5 derajat kali 1 derajat ya, ke timur sama ke utaranya. Kalau 1:5.000 itu lebarnya 1 menit 30 detik ya, dalam koordinat kurvilinier. Nah,
So, kalian mulai aware nih, oh ternyata 1:5.000 itu ini ya, apa namanya, eee se apa ya, seperti itu. Nah kan memang tidak mudah ya mendapatkan ini ya, mendapatkan apa namanya istilahnya, awareness berapa sih jaraknya. Contohnya kalau kita naik motor dari pojok sini sampai pojok sini, kalau jembatan 1:5.000 dan koordinatnya kurvilinier, itu nggak mudah. Kenapa? Jaraknya cuman 1 menit 30 detik dan itu bisa berpuluh-puluh kilometer ya, bahkan beratus-ratus kilometer mungkin ya, nggak nyampe, berpuluh-puluh kilometer, ya. Ini bisanya contohnya meng-cover satu area Jogja mungkin 1:5.000 mungkin sekitar satu kabupaten lebih kecil sih, nggak sampai ya kalau Jogja kota mencakup seluruhnya, ya. Kalau dicetak dalam lembar peta, eee, printed document itu biasanya di kertas ukuran 64 kali 91 cm. Cek sendiri nih ke ukuran kertas berapa A berapa ini ya. Ini sudah termasuk keterangan tepi petanya, ya. So, contohnya di sini 110 ya, kiri bawah 110 derajat 22 menit 30 detik, kanan bawahnya 110 24 derajat 00. Ya, karena ini 1 menit 30 detik. Ke utara juga ya. Kalau di sini adalah 7 derajat 52 menit 30 detik ya, maka di utaranya adalah 7 derajat 51. Contohnya ini berarti lintang selatan ya, karena semakin ke utara semakin berkurang ya. Ini contoh lintang selatan. Ya, ini berkurang 1 menit 30 detik ya. Oke. Nah, kemudian di situ juga ada aturan tentang overlap area ya. Contohnya lebarnya lebih kurang 9 mm, dipertakan di luar format dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ya dan dipahami lalu lihat peta topografi yang kalian pinjam kemarin untuk menyelesaikan tugas praktikum itu. Ada ketentuan juga tentang proyeksi peta dan gridnya. Kita tahu di situ kita pakai UTM untuk sistem proyeksi petanya, ya. Kemudian kita tahu ada tik, kalau kita menyebut tik itu berarti ada garis tepi dari petanya, lalu kemudian ada satu coretan kecil per berapa jarak tertentu itu namanya tik ya, UTM tik, itu, ya. Biasanya selangnya 100 meter kalau 1:5.000 dan diberi angka tiap 500 meter. Jadi nggak tiap tik itu ada angkanya. Ini analog dengan cara kontur mayor dan kontur minor, ya. Sebentar saya izin, break sebentar, nggak ada semenit. Oke, kita lanjut ya. Kemudian soal datum, ya, ini ada catatan saya kasih lingkaran warna hijau ini, ya. Peta rupa bumi Indonesia, yang produk lama itu, datumnya menggunakan, datum geodetik nasional ya, DGN 95 ini typo ini. Ini di, apa namanya, di sini typo. Datum geodetik nasional 1995, kita tahu itu adalah model elipsoid bumi dengan setengah sumbu panjang sekian, lalu kemudian penggepengannya sekian, ya. Dan seterusnya ada keterangan detail tentang, datumnya itu. Itu peta lama. Kalau peta baru semuanya pakai SRGI 2013 ya. Nanti kalau ada yang tanya lebih detail SRGI 2013 bagaimana, saya jelaskan. Oke, lalu lanjut tentang tata letak petanya
ya. Oke, nah kira-kira seperti ini ya, kemarin kita sudah teman-teman juga udah pinjam petanya, kira-kira kan tata letak petanya seperti ini, muka petanya yang diarsir warna kotak-kotak warna biru itu, kemudian ada tik ini ya, ada tik ya. Tik itu seperti ini, coretan seperti ini ya. Kemudian ada paling bagian atas itu adalah judul peta rupa bumi ya. Skala petanya semuanya ada di nomor kotak nomor satu ini ya, nomor lembar dan edisinya. Ya, karena mungkin kalau ada revisi dan sebagainya ditulis di situ biasanya. Kemudian ada gambar arah utara, ya, baik itu arah utara sebenarnya maupun arah utara grid, ya di sini di kotak nomor 2. Nomor 3 adalah diagram lokasi atau peta indeksnya di sini. Biasanya ada dua ya, yang umum dan lebih detail, ya, menjelaskan posisi peta terhadap peta lain, menjelaskan posisi daerah yang dipetakan terhadap daerah lainnya di dekatnya, itu ada tersedia di situ ya. So, biasakan teman-teman, adik-adik kalau bikin peta selalu ada indeksnya. Itu untuk memberitahu bahwa posisi peta ini ya terhadap peta lainnya di sebelah mana, daerah yang dipetakan terhadap daerah di sebelahnya itu daerah mana. Misalnya gini, kalian peta ini memetakan kota Yogyakarta, maka indeks itu harus memperlihatkan posisi kota Yogyakarta terhadap kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Nah, itu disebut sebagai diagram lokasi atau peta indeks. Diagram lokasi menjelaskan letak aslinya yang dipetakan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Peta indeks menjelaskan tentang posisi peta ini terhadap peta lain yang bersambungan, berjejeran dengan peta ini. Gitu ya. To any other maps adjacent to this map. Gitu. Itu penting banget diketahui. So, jangan hafalan, dipahami ya. Kemudian kotak nomor 4 ini adalah eh, teks berisi proyeksinya apa, petanya, sistem gridnya apa, datum horizontalnya apa, datum vertikalnya apa, satuan tinggi yang digunakan, termasuk juga interval kontur yang dipakai. Kotak nomor 5 ini yang paling gede, ya isinya ini biasanya legenda. Jadi simbol-simbol yang dipakai di petanya, ya eh, dituliskan di sini. Ya, kemudian kotak nomor 6 itu adalah keterangan riwayat atau metadata. Kapan dibuat, berdasar data apa, ada data misalnya ada data primer, sekunder apa dituliskan di sini. Sumbernya dari mana itu dituliskan di sini. Kalau kalian bikin peta sendiri, peta tematik juga sama, mirip. Kalian harus menuliskan keterangan atau riwayat metadata yang kalian pakai untuk membuat petanya di sini. Lalu kemudian nomor 7 itu adalah simbol atau logo instansi yang membuatnya. Termasuk kalian bikin peta sendiri, maka yang membuat itu ada di sini. So, ini seperti semacam apa ya, kelaziman dalam tata letak peta atau kalau dalam bahasa Inggris map layouting ya. So, oh, boleh nggak misalnya nggak seperti ini ya boleh aja. Contohnya untuk peta-peta yang dia secara secara apa ya, secara bentuk itu misalnya memanjang. Kalau memanjang kan berarti kan dari kiri ke kanan itu di lembar peta ini boleh kok dia di bawah sini. Lazimnya di bawah ya. Lazimnya di bawah. Ya, kenapa saya sebut lazimnya? Sama seperti ini loh. Muka peta sebenarnya lazimnya di kiri, keterangan tepinya di sebelah kanan. Ya, bukan tidak boleh bahwa keterangan tepinya ada di kiri, muka petanya di kanan, tidak lazim. Sama seperti kalau atas bawah ya, keterangan tepinya di atas, muka petanya di bawah, tidak lazim, gitu ya. So kelaziman ini kan kita sering pakai ya dalam kehidupan, tidak hanya soal kartografi aja. Lalu tentang pembuatan peta, ya, mulai dari pengumpulan data, ya, sumbernya pakai apa, ada misalnya terestrial, ada sumber lain. Kalau sekarang sebagian besar peta yang dibuat oleh BIG, kalau kita bilang peta topografi, terutama peta rupa bumi Indonesia atau peta citra, ya memang namanya juga peta citra ya, itu dibuat menggunakan eh, data yang berbasis citra. Karena kenapa? Ya karena kalau kita mau memfoto, kan kita harus harus memfoto ya, artinya menggunakan pesawat atau drone, memfoto areanya. Bayangin kalau seluruh Indonesia harus difoto pakai drone. Waduh, ya, eee, laborious, ya. Sedangkan citra-citra itu sudah banyak yang gratis bisa dibeli.
ya bisa diortorektifikasi supaya jadi citra tegak, kesalahannya minimal, 3D-nya bagus. Sehingga banyak peta topografi atau peta RPI sekarang dibuat dengan berdasarkan citra itu. Yang sehingga mau tidak mau proses di sini proses di sini itu sangat bergantung kepada sumber datanya ya. Sehingga kalau peta topografi dibuat dari data yang berbasis citra, sekarang ini kita tahu ada istilah ekstraksi fitur otomatis, pakai deep learning lah, pakai apa machine learning lah dan sebagainya. Oh, saya nggak tahu seberapa besar persentase penggunaan otomasi ya untuk mengekstraksi fitur dari citra menuju apa ya unsur-unsur geografis yang dipakai di peta topografi. Saya gini, digitasi 60, ekstraksi fitur otomatis 40, atau misalnya 30 ekstraksi fitur otomatis, eh, eh, berapa 50 digitasi, sisanya 30% adalah penyelarasan hasil digitasi manual dan ekstraksi fitur secara otomatis, bisa saja. I don't think that all those processes now is conducted automatically by using feature extraction. Enggak, saya nggak yakin semuanya pakai AI gitu. Kita tahu AI sendiri itu sering ngaco, sering bikin kesalahan dan sebagainya, tapi dia membantu iya, gitu ya. So bisa jadi tadi misalnya itu tebakan angka ngawur aja ya, 30 50-20 misalnya. 30% feature extraction by using AI misalnya, lalu kemudian 50% digitations ya manual, klik kalian mendigitasi pakai mouse, lalu kemudian 20%-nya adalah penyelarasan dua hasil itu. Lalu kemudian setelah diambil seluruh fiturnya, diklasifikasi, digolong-golongkan, oh ini jalan, oh ini irigasi, oh ini apa namanya, sungai dan sebagainya, sesama misalnya contohnya fitur yang memanjang ya. Lalu kemudian dibuat eh, ke peta dengan menerapkan variabel visual tertentu. Kalian sudah dapat tugas banyak tuh di situ. Di situ diterapkan kartografi digital karena tidak mudah ya kalau kalian teman-teman bikin peta pakai software, eh, let's say just to define the color, the correct or the suitable color according to the standard misalnya. Oh, warna biru itu tuh warna biru yang mana ya? Kita memilih dari palet itu bisa berbeda ya. Apalagi belum belum lagi soal eh, soal subjektivitas mata kita. Ya, subjektivitas kita pemahaman terhadap warna itu bisa mengakibatkan kalau ada 10 orang kartografer ya atau petugas yang sedang melayout peta dengan apa ya pemahaman warna yang berbeda-beda, ya kemudian bisa jadi hasilnya berbeda-beda loh. Saya sudah mendapatkan pengalaman empiriknya bikin peta pakai pakai 5 ini pakai 5 operator dan hasilnya bervariasi sekali gitu ya. Nah, salah satu yang caranya untuk meminimumkan misalnya bahkan sekedar untuk menentukan warna itu paling mudah misalnya pakai RGB-nya boleh, red berapa, green berapa, blue berapa, atau pakai si YMK-nya, CYMK ya. Atau yang sering kalian lihat juga kalau kalian pakai Corel Draw misalnya kita pakai heksadesimalnya 7F, 8Y, 11G misalnya gitu. Itu kan sebuah kode warna yang sangat unik. Jadi birunya biru yang mana? Wah, udah jelas lah kode heksadesimalnya itu gitu. Gitu ya. Oke. Nah, itu contohnya. Kemudian setelah melalui proses ini jadi peta manuskrip ya. Di employ kartografi di situ lalu jadi peta. Ya. Nah, kalau kita bicara apa sih yang perlu dipetakan, banyak banget kalau kita bicara peta topografi ya. Dan mungkin ada beberapa istilah-istilah yang teman-teman angkatan 2023 ya, itu 2023 betul ya atau 2024? Ya itu mungkin, ini apa namanya, eee, baru tahu sekarang misalnya ketika nanti slide ini bergulir ke slide berikutnya. Kalau ini contohnya yang slide yang ini tahulah kita semuanya ya, ini kan gedung semua ya, mulai dari bangunan gedung pemerintahan ya, kemudian hunian, itu tahulah, sampai bahkan ke detail-detailnya misalnya ya. Ini contohnya, bangunan pemerintahan ada mulai dari kantor presiden,
wakil presiden, menteri, dan sebagainya ada kodenya ya, kode unsurnya ya. So ini bayangan kita yang di IKN itu sudah ada tuh nomor kodenya ini, di nomor unsurnya. Labelnya juga ada nih, nih ya, PD, WP, MT, AP, dan sebagainya. Ya, ini kode data digitalnya. Ya. Kemudian contohnya yang lebih detail ini adalah eh, peta topografi untuk sebuah area di mana nih saya lupa, Kota Madya Bogor. Nih saya zoom ya. Kota Madya Bogor, Kecamatan Bogor Utara nih. Ini kita masih bisa di apa ya? Berkurangnya resolusi akibat apa ya? Penyajian ulang di layar ini melalui Zoom ya. Kita masih bisa membaca di situ ada Kecamatan Bogor Utara ya. Kemudian di bawahnya ada Kecamatan Ciawi dan sebagainya ya. Ini contohnya peta topografi ya. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini, ini pecah karena saya coba perlihatkan semuanya susah ya. Lalu kemudian kita coba lihat kalau di zoom ya. Nah ini contohnya ya, beberapa fitur yang mungkin teman-teman nggak belum kebayang sebelumnya. Misalnya contohnya garis kontur itu warnanya seperti ini ya, garis kontur warnanya seperti itu. Agak-agak ke orange sebenarnya ya, dan angka konturnya. Lalu kontur ketika melewati daerah batu berbeda, dia warnanya hitam ya. Kemudian ini namanya Hecures ya. Hachures. Hecures adalah arsiran, bukan arsiran, memberi tik pada garis kontur sehingga membantu impresi apakah itu cekung atau itu cembung. Apakah itu kalau air itu menggenang atau itu sebuah bukit genduan. Caranya gimana? Lihat arah tiknya. Kalau ke dalam berarti dia di situ semakin ke dalam semakin rendah. Kalau dia keluar seperti ini, ya semakin gelap semakin tinggi. So ini adalah bukit, gunung, gundukan dan sebagainya. Kalau tiknya di luar, kalau tiknya di dalam ini cekungan. Ini namanya teknik Hecures, ya, Hachures, Hacures. Ya, kemudian ada tebing seperti ini, ya, warna tebing seperti itu, ya. Sorry ini apa namanya? Mata saya yang sedang apa namanya? Penyembuhan ini sebentar agak bermasalah. Oke. Oke, terus kemudian kalau tebing batu yang warna hitam contohnya seperti itu, ya. Tanggul tanah juga dibedakan, tanggul yang diperkeras. So, kita bisa tahu di sini satu yang sifatnya keras dalam peta topografi itu dinyatakan dengan warna yang cenderung hitam, ya. Kemudian ada juga titik tinggi, titik lalu kemudian angkanya di kanan atasnya. Sekali lagi ini standar ya. So, ini kelazimannya gitu, menuliskan titik tinggi itu titik, lalu angkanya di sebelah kanan atasnya 362,5 meter contohnya. Kemudian titik triangulasi seperti ini ya, primer, sekunder, tersier ya, titik Doppler seperti ini ya, TTG tanda tinggi geodesi, titik GPS yang seperti ini ya. Kemudian titik astronomi seperti ini, titik gaya berat seperti ini logonya ya. Kemudian ya di sini ada batas administratif seperti ini ya. Dia dash and dot, dash and dot, dash and dot itu batas provinsi, dash double dot batas kota, kota madya, kota atau kabupaten, dash triple dot itu batas kecamatan, dash dengan 4 dot lalu dash kembali itu adalah batas desa atau kelurahan. Ya. Kemudian yang unsur-unsur air nih, contohnya nih garis pantai, batu karang, nih yang ada tanda plus-plusnya, terumbu, course dia kayak macam crosshair ya, beting karang. Nah ini kan sebuah istilah yang mungkin teman-teman baru baru lihat sekali kali ini mungkin ya, kecuali anak pantai mungkin ya. Beting karang seperti ini, ya. Mata air atau sungai seperti ini, sungai yang musiman seperti ini, sungai perkiraan juga seperti ini, air terjun itu seperti ini. Kalau ada garis biru begini, kemudian ada coret 2 itu air terjun, jeram seperti ini, arah aliran yang ini ada panah ini, arah aliran. Kemudian yang komponen vegetasi, sawah. Nah, ini seperti yang kemarin waktu kita praktikum dijawab oleh teman kita, ya, salah satu ya. Sawah itu seperti ini ya. Dia arsiran diagonal. Ya.
Ingat ya, diksinya yang tepat ya kalau kalau menjelaskan apalagi pas ujian ya, eee kadang-kadang saya ketika setelah selesai ujian mendapatkan komplain, "Pak, saya apa namanya, merasa sudah mengerjakan dengan baik ya, tapi nilai saya kenapa tidak maksimal?" Gitu ya. Kadang-kadang penyusunan kalimat kalian aja yang kurang baik ya. So, contohnya seperti ini ya, misalnya arsiran, arah diagonal, warna biru, bermotif seperti batu bata, nih seperti ini ya, dengan garis pinggir berwarna hijau. Ini sawah ya, beda dengan bawahnya sawah tada hujan ya. Sawah tada hujan itu mirip, tapi dia dibuat lebih acak seperti ini. Jadi kalau dia diagonal batu bata, kalau sawah tada hujan itu dia kayak semacam apa, lebih tidak beraturan bentuknya, arsiran birunya, ya. Karena apa, sebenarnya adalah sebuah cara simbolisasi yang cerdas, yang cantik sekali. Kenapa? Kalau sawah pada umumnya itu kan bergantung pada irigasi ya, dan irigasinya teknis ya, iya nggak? Dia kan sawah itu kan kalau nggak ada air ya nggak bisa nanam, gitu. Sehingga disimbolisasi dengan ini. Ya, arsiran diagonal warna biru dan cukup teratur. Sementara sawah tada hujan itu bergantung pada air hujan yang datangnya tidak tentu sehingga bentuknya ya tidak beraturan seperti ini simbolisasinya. Nah, ini yang materi minggu pertama Pak Pur menyampaikan tentang visual communication. Contohnya seperti ini. Tidak kalian sadari, kalian sudah berinteraksi dengan petanya dan itu sudah dipikirkan oleh ahli kartografi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bagaimana memvisualisasikan data, contohnya sawah dan sawah tak ada hujan, contohnya, ya, sudah dibedakan dari awal. Terus kemudian kebun atau perkebunan seperti ini, ya, justru rumah bawah dalamnya itu putih, batangnya hijau, hutan seperti ini, ya, semak belukar dia lebih kasar, ya, tegal atau ladang dia seperti ini, ya, cukup reguler tapi dia kasar, tanah kosong mirip seperti kebun atau perkebunan. Atau rumput ini sama ya, ini ya 2 ini. Kemudian hutan atau rawa seperti ini, contohnya. Berikutnya tentang objek-objek atau unsur-unsur yang sifatnya itu, gedung, ya. Sebenarnya hampir sama ya, masjid, gereja, pura, wihara, itu hampir sama ya. Bedanya cuman, di simbol kotaknya itu jadi gini ya, kan ada dia kan ada simbol area, ada simbol titik ya. Jadi, kalian jangan kaget, misalnya, "Loh Pak, itu kok simbolnya ada 2 ya?" Ya kan simbolnya ada areanya, ada titiknya. Jadi seberapa luas area gerejanya atau puranya, viharanya, masjidnya, lalu kemudian ada simbol titiknya juga yang menandai tadi, menjelaskan subnya. Contohnya kalau yang bulan sabit ini berarti, contohnya ya, kuburan Islam, yang ini adalah Kristen dan sebagainya. Yang, mmm, bangunan masjid ini mesti bertambah seperti ini bisa juga, walaupun kalau di peta topografi tidak, ya. Tapi kalau kalian bikin peta sendiri boleh, ya, untuk membedakan misalnya. Oke, kemudian kantor pemerintah contohnya, ya. Oh sorry, ini kalau gedung, apa, religius ya, ditambahkan huruf ding ya maaf ya, dia ditambahkan huruf, ada MS masjid, GJ, PR, PH. Ya, jadi ada luasan dengan tambahan teks itu. Sama seperti ini kantor pemerintah ada KG, KW, KB, KC dan seterusnya ini, maka itu adalah apa namanya, ini, untuk membedakan antar gedung satu dengan gedung lainnya. Kemudian ini yang sifatnya memanjang ya, mulai dari jalan ya, jalan setapak ya, titian, sipon, gorong-gorong, jalan kereta api, jalan lori ini perbedaannya seperti itu ya, dan seterusnya. Yang diperkeras seperti ini ya, dan seterusnya. Oke, nah Kak, saya nggak tahu kalian sudah dapat tugasnya apa belum, tapi seluruh data kita itu ada di, tanaair.indonesia.go.id ya. Kalian bisa download peta cetaknya, ya, bisa download data digitalnya berdasarkan AOI tertentu dan sebagainya ya, atau berdasarkan administratifnya. Mau download satu kabupaten mana ada, ya, download area tertentu,
ya sesuai dengan area of interest-nya kalian, AOI ya, kotain. Kemudian dia akan ngecek, di indeksnya mana saja yang related, lalu kemudian itu available to be downloaded. Ya, contohnya di tanah air.indonesia.go.id ya. Semoga walaupun efisiensi ini selalu online ya. Karena dengan kaitannya dengan penyediaan data ini secara kontinu ya. Oke. Nah, kalau ini yang secara umum ada di sini, sekarang BIG udah punya ini. Nasional yang sedang jadi, proyek nasional itu adalah daerah Sulawesi ini sudah mulai detail. Ya, oke. Kemudian peta dasar lainnya selain, peta topografi, karena nggak cuma peta topografi. Kenapa? Lah peta topografi kan hanya covering area di wilayah darat, bagaimana dengan daerah laut misalnya, ya. Di daerah laut bisa kita pakai misalnya peta lingkungan laut nasional atau disebut sebagai LLN, ya. Peta LLN itu seperti ini nih, ya. Karena mungkin saja teman-teman memiliki interest-nya membuat peta di area yang meliputi laut, maka peta dasarnya pakai LLN, ya. Kemudian contohnya nih peta LLN ini adalah yang di wilayah, Aceh ya. Dari lembarnya aja kelihatan ini old ya, tahun berapa ini, 92 atau 82 atau 1982 mungkin ya. Ini contohnya ya, dan bentuk aslinya lebih 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 teliti ya, cuman karena lebih, detail sih ya, ini karena di-scan jadi pecah ya. Ini contoh peta LLN. Lalu ada juga peta yang lebih detail, yaitu peta peta lingkungan pantai Indonesia. Kita lihat di sini segede ini coverage-nya. Kalau ini lihat ya dia lebih kecil ya, kotak-kotak ini di area ini contohnya ya, atau di area ini contohnya nih ya, pinggir-pinggir pantai itu. Ini peta LPI, lingkungan pantai Indonesia ya. Contohnya seperti ini. Inilah contoh peta lingkungan pantai Indonesia untuk daerah Menurwa, bukan Menua ya, Menurwa. Ya, di kepulauan dekat ke kepulauan Padaido. Ya, di sini bisa kita lihat. Nggak bisa di sorry sorry sorry. Wait 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 wait. Lalu ada juga peta zona ekonomi eksklusif ya, yang biasanya sering dibahas Pak Andi. Contohnya seperti ini ya. Ini daerah mana nih? Pulau Fani hingga Pulau Kawio. Ya, kayak sekitar Halmahera nih kayak lihat bentuknya. Ya betul. Ya, di sekitar Halmahera. Ya, ini peta CE-nya. Kemudian peta dasar lainnya. Ya, nah, ini contohnya menarik. Ini yang buat BIG kalau nggak salah ya. Cetak dan diterbitkan oleh BIG, oke, betul ya. Nah, kalian tahu nggak, teman-teman nih, bagian belakang ini apa nih? Yang warna abu-abu monokrom itu. Ada yang tahu nggak? Mungkin siapa? Silakan. Boleh dibantu kalau ada yang tahu ini apa? Warna abu-abu monokrom ini apa? Ada yang tahu mungkin? Aida, are you there? Aida Zahwa, are you there? Iya, Pak. Can you make a guess ini kira-kira apa ini yang warna abu-abu ini?
yang jadi background dari peta ini? Apa ini? Data apa kira-kira? Mungkin kontur eh, Hampir hampir hampir. Ini, seperti kontur, tapi bukan kontur, tapi betul tebakan pertamamu sudah mendekati. Apa kira-kira? Kalau bukan kontur apa ini namanya? Coba saya zoom nih. Karena tadi berarti Aida bisa mengidentifikasi kayaknya ini sebuah gambaran ini ya, representasi ketinggian kali ya, naik turunnya tanah ya. Betul ya Aida ya? Apa iya kira-kira? Ini kira-kira apa nih kira-kira? Kalau bukan kontur apa kira-kira? Kalau kontur kan dia garis, ini kan dia sudah diarsir gitu ya, kayak diarsir atau istilahnya di apa namanya, di-generate dari jadi surface yang bisa kita lihat continue naik turunnya, ada gelap terang di situ. Apa itu namanya? no idea, Pak, Ya? Belum belum no ada idea. no Iya, idea. Oke. Ada yang lain yang bisa bantu? Hampir betul kontur. Silakan yang lain, apa namanya ini? Permisi, Pak. Mungkin Silakan. DTM. Ya, DTM. Ya, DTM or DEM ya. So it's a digital terrain model or digital elevation model. Karena itu bisa DEM, bisa DTM. Kemungkinan yang di sini DEM ya. Jadi jawabannya sangat mendekati yang betul ya. Ini contoh ketika digital elevation model ya dijadikan sebagai ini apa namanya? Latar belakang dari peta. Peta tematik tentang ini kejadian banjir ya. Kemudian kita ingat bahwa kalau kita mau bikin peta tematik nih, ini kan materi pembahasan minggu depan ya. Kita mau membahas peta tematik ya, membahas peta tematik. Terus kemudian ini apa namanya? Ya kita perlu sebuah background yang related ya. Coba bayangin peta-peta ini kejadian banjir atau rawan banjir disajikan belakangnya citra. Nggak menarik sih, gitu. Nggak meaningful juga, susah malahan, gitu ya. Mau pakai belakangnya peta, peta itu kan dia pakai variabel visual warna banyak ya. Lalu kita mau pakai data informasi banjir gitu ya. Contohnya di sini informasi banjir itu kan pakai merah dan kuning ya. Biasanya nih tingkat kerawanannya yang hijau rendah, yang kuning menengah, yang merah itu tinggi. Nah, tingkat kerawanan banjirnya dari rendah sampai tinggi ya. Kenapa bisa ada peta kerawanan ini? Sebenarnya ketika kita memiliki curah hujan yang sangat tinggi, walaupun tidak akan se ekstrim Bekasi ya. But do you know guys that once in a lifetime sekitar mungkin 2017, 18, pas 19 saya lupa tahunnya ya. Kalian kelas berapa itu? SMP mungkin ya. Itu pernah terjadi di Jogja hujan tuh sekitar 2 atau 3 hari nggak berhenti. Kadang deras, lalu pelan sedikit, ya agak jadi gerimis, hujan deras lagi, gerimis, hujan terus. Sampai saya ingat kok rumah saya masih baru waktu itu, baru selesai dibangun, lalu bocor di sana sini simply cannot resist the amount of the water. Jadi kayak kena air terus berhari-hari, ya akhirnya ngerembes juga gitu ya. Nah, yang terjadilah saya kan tinggal di Sleman ya, UGM juga di Sleman sini. So, ketika kita punya curah hujan sangat tinggi, sebenarnya problemnya adalah dia akan terus lari ke selatan, ke selatan, ke selatan, dan yang paling banyak kena damage itu area-area merah ini. Nih, itu paling banyak kena damage dan banyak jembatan di daerah Bantul ambrol, ya putus, ya mobil atau kendaraan motor itu terkena arus, terkena banjir dan sebagainya di selatan yang kena. Padahal ya karena curah hujan dan, eee semakin banyak area yang diperkeras di area utara sini, perumahan kah, apapun itu yang diperkeras, semakin berkurang ruang terbuka hijau di area utara, kemungkinan daya hancurnya di bawah di bagian selatan itu makin besar. Ini contohnya. Nah, itu semua sebenarnya kan related ke salah satunya ketinggian ya, gitu. Nah, seperti ini contohnya menyajikan datanya. Bagus ini, gitu ya. So, ini adalah sebuah peta kerawanan banjir pakai variabel visual sequential color ya, dari warna hijau ke warna merah, dari mulai paling tidak rawan sampai paling rawan ya dengan latar belakang berupa DM, Digital Elevation Model. Jadi Muhammad siapa ya? Muhammad Sakif kah? Bukan.
Yang jawab Litiam tadi siapa? Oh, nggak jawab, hamba Allah tadi. Oh, Oke, ya oke. Oke, oke. Next, ya. Nah, kemudian ini kalau kita pakai tadi, link tadi tanahair.indonesia.go.id untuk download data digitalnya ya. Kalian bisa download data digitalnya, it's for free sampai dengan 10.000. Mungkin ada beberapa ya 10.000 paling ini ya ada di situ. Kalian bisa download berdasarkan AOI, bisa download berdasarkan AOI itu area of interest ya AOI, bisa juga berdasarkan wilayah administratifnya kabupaten atau kota nanti akan terdownload ya. Nah, ini contohnya saya download satu. Nanti akan saya beritahu ini daerahnya mana. Ini contohnya, kalau kita download maka dia akan langsung kelihatan seperti ini ya. Wah, ini semua apa namanya fitur yang garis, titik, luasan itu semuanya muncul ya. Nah, kalau kita pakai QGIS berarti kan semua akan keluar seperti ini ya. Semua akan keluar seperti ini sehingga ya susah juga kita mau membedakan mana objek satu mana lainnya. Mau tidak mau data digital yang kita download dari portal Tanah Air itu harus kita implement visual variables. Kita definisikan besarnya simbolnya, kalau titik size-nya berapa, warnanya apa dan sebagainya untuk setiap ini. So penting kalian mengetahui ya toponim harusnya berupa label huruf, fontnya apa, size-nya berapa, ya, pemukiman warna apa, ya, kemudian daerah pasir warna apa, sehingga kalian bisa mendapatkan data yang seperti ini, yang mirip seperti peta topografi ini. Ini ya, yang ini nih. Nah, dari sini kalian tahu ya, ini saya sengaja saya ambil ini data aslinya seperti ini, ya. Lalu kalau sudah kita terapkan variabel visual seperti ini, termasuk menghidupkan ini ya, apa namanya, toponimnya, ya. Kemudian kita bisa lihat bahwa ini daerah di sekitar rumahnya Bli Andi Arsana nih, Tabanan, ya, di daerah Bali sana, ya. Nah dari sini teman-teman juga mungkin melihat sesuatu yang eh, mungkin common, tapi teman-teman nggak sadar tuh. Oh iya ya, kita kalau melihat peta ada teks toponim. Toponim itu kan nama daerah ya. Contohnya di sini nih, Tabanan gede, Kerambitan gede, Penebel gede, Marga gede. Lalu yang lebih kecil nih ada Buahan, Tegal Jadi. Nah, ini nih loh rumahnya Pak Andi itu di sini nih, Beli Andi, Tegal Jadi. Somewhere here, Beli Andi itu rumahnya Tegal Jadi. Ya, di sini Tegal Jadi nih. Nah, kita bisa lihat di peta ini ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu contohnya juga variabel visual ya, size terhadap teks toponim. Jadi nama tempat yang disebut sebagai toponim ya, bersifat atribut saja, isinya nama daerahnya pun harus kita lakukan variabel visual yang tepat. Contohnya apa? Daerah dengan wilayah administratif yang lebih tinggi itu tampilnya dengan font yang lebih besar. Contohnya di sini misalnya kecamatan Penebel, Tabanan, Kecamatan Marga itu lebih besar, sementara yang desa Tegal Jadi, Denban, Tasubasmia dan Subamia dan sebagainya itu adalah desa, dia lebih kecil. Ya, jadi ini desa Tegal Jadi, ya, Kecamatan Tabanan. Ini Beli Andi ini, rumahnya Beli Andi. Ya. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih detail ada di SNI ini, ya, SNI berapa nih? SNI nomor berapa nih? Ya, 196502 2000 tahun 2000. Ini spesifikasi teknis peta rupa bumi skala 1/25.000 di situ ada. Ya, silakan download di internet ya. Jadi kalau kalian download dari peta RBI kalian bisa, dari portal Tanah Air kalian bisa memvariabel visualkan dengan baik sehingga tampilannya akan sama dengan peta RBI yang kalian terima kemarin yang kalian pinjam untuk praktikum. Itu ya. Lalu contohnya, karena sifatnya dia digital, dia bisa dipakai untuk informasi lain ya. Contohnya, ini adalah peta batas daerah antara Kediri dan Blitar. Ya. Nah, ini kan peta yang dibikin Kemdagri ya. Kalau ini kan yang bikin BIG.
Kalau ini yang bikin Kementerian Dalam Negeri. Batas antar kabupaten, antar kota itu yang bikin kan Kemdagri. Kalian juga punya peluang untuk kerja di sana. Kalau kerja di kementerian jadilah ASN yang baik ya. Nah, ini contohnya data dari tadi portal tanah air itu diambil beberapa contohnya nih. Di sini kita bisa lihat ya, jalan nih yang warna merah ini kan jalan, sungai. Ini biru-biru ini, kontur. Ternyata kontur juga diambil oleh Kemdagri untuk menyajikan peta batas daerahnya. Sebenarnya batas daerahnya warna ini ya, yang warna hitam itu, ini. Ya, batas antara Kediri dan Kabupaten Blitar itu ini, termasuk titik kartometrik batasnya ini, yang merah-merah ini. Ya, set. Dia pakai unsur RBI untuk menyajikan petanya. Itu contohnya ya. Atau ini juga sama. Ya, penggunaan unsur RBI dalam peta kawasan hutan. Ya, yang dipakai adalah jalan dan tubuh air itu dipakai dalam peta kawasan hutan dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. So, ini kan berbagi pakai data ya. Nah, selain tadi peta dasar lainnya juga ada, contohnya Citra Orto. Nih, pertanyaan adalah, Pak, kenapa sih BIG misalnya capek-capek bikin orto image se-Indonesia? Ya, kenapa nggak pakai Google aja atau pakai Bing? Nih, lihat Google versus Bing. Ya, di sini kita di kasus ini Bing parah banget ya, ini kita lihat. Nih, Jowo Kluthuk apartemen Mataram City nih. Kita lihat miringnya ya. Ini bangunan tinggi itu dia terlihat miringnya. Sementara yang sini masih kelihatan miring karena kita bisa lihat bagian utaranya ini ada sisi ini. Jadi yang selatan dia kan agak doyong ke selatan ya. Gitu. Itu contohnya. So ini nggak bisa kita pakai kan, nggak bisa kita pakai jadi data acuan nasional dong, wong dia tidak akurat. Artinya kan tidak orto, tidak tegak. Nah ini punyanya BIG yang tegak, yang sudah tegak. Ya, contohnya yang punya BIG yang tegak yang ini. Ya, cuman yang punya BIG ini memang agak gelap di kasus Yogyakarta, saya nggak tahu kenapa. Ya, lalu ortofoto. Kalau misalnya teman-teman yang sudah lihat peta-peta PTSL, wow itu hasilnya bagus banget ya. Ini bayangkan. Ini hasil peta pakai drone segede ini sebuah desa ya, satu desa, satu foto. Lalu saya zoom di sini nih. Ini hasilnya. Ini hasil zoomnya. Teliti, bagus banget ya. Detail sekali. Ya, karena pakai drone. Dan tegak lurus. Hanya menyisakan apa namanya sisa dari shadow-nya, tapi sebenarnya sudah tidak miring lagi. Dia sudah jadi orto foto. Contohnya ini bisa dijadikan juga sebagai peta dasar. Contohnya ketika dipakai untuk seperti ini. Peta ortofoto sebagai background data geospasial desa contohnya. Ya. Oke. Lalu kemudian peta dasar lainnya ada OpenStreetMap. Kenapa? Kalian buka srgi.big.go.id, defaultnya dia pakai OpenStreetMap loh ini. Ya. Informasi dari ini. Nah, nanti kita lihat sendiri portal-portal nasional atau yang ada manapun yang tersedia di internet yang menggunakan penyedia dari peta dasar lainnya. Silahkan teman-teman browsing-browsing sendiri beberapa waktu nanti setelah kuliah ini ya, cuman untuk menambah wawasan. Mahasiswa disarankan mencari secara mandiri contoh peta-peta tematik atau web services yang dibuat oleh lembaga atau kementerian pemerintah yang menggunakan unsur peta RBI atau background citra, foto, orto peta, dasar lainnya. Kira seperti itu materi untuk hari ini. Terima kasih atas sedianya kuliah online. Ya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruang kuliah ini, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Kasih, Sehat-sehat. Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Dedi, permisi Pak, saya belum presensi. Belum presensi? Oh ya, Ya. silakan. Ya kalau mau tanya kamu ke sini lah. Nah,
Terima kasih, Pak.